Mari belajar mengenal negara-negara ASEAN. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Bima Priamoko. Di sini kita akan belajar mengenal negara-negara ASEAN. Ayo kita bahas. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau kita bisa menyebutnya dengan Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Kira-kira untuk apa sih terbentuknya ASEAN ya? Tujuan utamanya adalah meningkatkan kerjasama antar negara Asia Tenggara, mewujudkan kemakmuran, perdamaian, dan kesejahteraan bersama, memperkuat hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Apakah kalian tahu, di hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2025, telah dilaksanakan konferensi tingkat tinggi ASEAN di negara Malaysia. Di situ, semua negara berkumpul dan membahas suatu hal. Kapan ya berdirinya negara ASEAN? Ada yang tahu? ASEAN berdiri pada tanggal 6 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN didirikan oleh 5 negara. Coba, dari kelima bendera yang ada di layar tersebut, kira-kira bendera mana saja ya? 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Latar belakang berdirinya ASEAN dikarenakan negara-negara di Asia Tenggara sering mengalami konflik dan ketegangan politik, perbedaan ideologi, dan masalah ekonomi serta keamanan. Oleh karena itu, negara Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Adam Malik, negara Malaysia yang diwakili oleh Wakil Perdana Menteri yaitu Tun Abdul Razak, kemudian negara Filipina yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Narcisco Ramos, dan Singapura yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Raja Ratnam, dan Thailand yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Tanat Homan mendeklarasikan penandatanganan yang disebut Deklarasi Bangkok. Dan mereka berlima dikenal sebagai The Founding Father of ASEAN atau para pendiri ASEAN. Negara-negara ASEAN terdiri dari 1. Negara Indonesia yang tergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 2. Negara Malaysia yang bergabung pada 8 Agustus 1967. Kemudian yang ketiga adalah negara Thailand yang bergabung pada 8 Agustus 1967. Thailand juga sebagai tempat lahirnya ASEAN karena Deklarasi Bangkok ditandatangani di Bangkok, Thailand. Yang keempat adalah negara Singapura yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kelima adalah negara Filipina yang bergabung pada 8 Agustus 1967. Dan keenam adalah Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 8 Januari 1984.
Kemudian yang ketujuh adalah negara Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. 8 adalah negara Laos yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang ke-9 adalah Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang ke-10 adalah Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999, dan yang ke-11 adalah negara Timur Leste yang bergabung pada 26 Oktober 2025. Secara resmi, Timur Leste bergabung. Oh iya, kalian tahu nggak arti dari lambang ASEAN? Lambang ASEAN terdiri dari 10 batang padi berwarna kuning yang terikat, yang berarti melambangkan 10 negara anggota ASEAN yang hidup dalam persatuan dan kerjasama. ASEAN memiliki warna biru yang melambangkan perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN. Warna merah ASEAN melambangkan keberanian dan semangat dalam bekerja sama. Warna kuning melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Warna putih melambangkan kemurnian dan ketulusan dalam menjalin persahabatan. Bentuk lambang ASEAN adalah lingkaran yang melambangkan kesatuan dan solidaritas antar negara ASEAN. Lalu, apa aja sih kerjasama yang dijalin di ASEAN? Pertama, di bidang ekonomi, yaitu membentuk Pasar Bebas ASEAN atau MEA, kerjasama di bidang pertanian, industri, dan perdagangan antar negara-negara anggota ASEAN, dan mengembangkan pariwisata antar negara ASEAN. Bidang pendidikan dan sosial budaya memiliki kerjasama dalam program pertukaran pelajar dan mahasiswa, festival seni dan budaya ASEAN, serta kerjasama penelitian dan pelatihan guru. Di bidang politik dan keamanan, yang pertama adalah menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, kemudian menghormati kedaulatan masing-masing negara dan tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri. Mari kita mengenal negara-negara di ASEAN. Yang pertama, negara Indonesia dengan bentuk negaranya adalah republik dan kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahannya presiden, beribu kota di Jakarta dengan mata uang rupiah. Negara yang kedua adalah Malaysia dengan bentuk negara kerajaan federal konstitusional dengan kepala negara raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, beribu kota di Kuala Lumpur, dan mata uangnya adalah ringgit. Yang ketiga yaitu negara Thailand dengan bentuk negara adalah kerajaan, dengan kepala negara adalah raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, beribu kota di Bangkok dengan mata uang baht. Kemudian negara Singapura dengan bentuk negaranya adalah republik, kepala negara adalah presiden, kepala pemerintah Perdana Menteri,
beribu kota di Singapura dengan mata uang dolar Singapura. Kemudian negara Filipina dengan bentuk negara republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, beribu kota di Manila dengan mata uang peso. Negara selanjutnya adalah Brunei Darussalam dengan bentuk negara adalah kesultanan atau monarki absolut. Dengan kepala negara adalah sultan, kepala pemerintahan sultan. Beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan mata uang dolar Brunei. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Dengan bentuk negaranya adalah Republik Sosialis, dengan kepala negara presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, beribu kota di Hanoi dengan mata uang dong. Selanjutnya adalah negara Laos. Dengan bentuk negara adalah Republik Demokratik, kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, beribu kota di Vientiane dengan mata uang kip atau lak. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Dengan bentuk negara adalah republik, kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, beribu kota di Naypyidaw dengan mata uang kyat. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Dengan bentuk negara adalah kerajaan yang dikepalai oleh kepala negara raja dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri, beribu kota di Phnom Penh dengan mata uang riel. Dan yang terakhir adalah negara Timur Leste dengan bentuk negara adalah republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, beribu kota di Dili dan mata uang dolar. Baik. Setelah kita mempelajari terkait mengenal negara-negara ASEAN, coba kita sama-sama mengerjakan latihan soal dengan memindai barcode yang ada di layar. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya bersama Bima Priamoko. Semangat!